Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Hukum Lingkungan yang berjudul Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 kelas 5B Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan mempersilakan teman-teman saya untuk memaparkan materi. Selamat menyaksikan. Mari kita masuk ke pendahuluan. Secara singkat, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam. Sumber daya alam itu dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu seperti minyak dan gas bumi, emas, tembaga, perak, batu bara, dan sebagainya, yaitu dikuasai oleh negara serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyaknya juga kasus lingkungan beserta akibatnya yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia kita ini, membuktikan bahwa perlu adanya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu kebutuhan hak asasi manusia bagi setiap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Kebutuhan tersebut dijamin dalam Konstitusi Pasal 28H UUD NRI 1945. Lebih lanjut, dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengelolaan lingkungan yang kurang baik akan menurunkan kualitas lingkungan hidup, demikian pula juga sebaliknya. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara baik akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang secara baik adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, atau juga bisa disebut dengan Sustainable Development. Secara khusus, Pasal 70 UU PPLH mengaturkan dengan jelas peran serta masyarakat dalam aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat 1 UU PPLH menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UU PPLH dapat berupa A. Pengawasan sosial, B. Pemberian saran pendapat, usul, keberatan, atau pengaduan, C. Penyampaian informasi dan atau laporan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama tuh bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua tuh bagaimana partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Setiap individu merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, dan peran yang sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tanpa terkecuali. Keberadaan masyarakat akan efektif dan optimal di dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Yang kedua, membantu perlindungan hukum. Dan yang terakhir, mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Dalam setiap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, diharapkan masyarakat diberikan peran yang besar untuk berpartisipasi, sebab partisipasi masyarakat sangat menentukan apakah pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik atau tidak. Memberikan peran dan tanggung jawab berarti memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa kelangsungan lingkungan hidup akan sangat bergantung pada masyarakat. Semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, maka akan semakin besar juga kontrol yang dilakukan. Selanjutnya ada pasal 4 Undang-Undang PPLH tahun 2009. Menyebutkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup harus meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengendalian, yang keempat pengawasan, dan yang kelima penegakan hukum. Karena partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, masyarakat harus disertakan dalam musyawarah perencanaan tersebut, karena perencanaan harus mencerminkan kepentingan masyarakat di dalamnya. Pada saat pemanfaatan juga masyarakat harus dilibatkan, demikian juga pada saat pengendalian dan pengawasan. Pengawasan yang paling mudah yaitu dengan memberikan peran yang besar pada masyarakat. Peran serta masyarakat berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Secara umum,
Bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu partisipasi dalam yang pertama, tahap pembuatan keputusan. Dalam hal ini, sejak awal masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan dan perancangan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan atas rencana yang akan dilaksanakan. Yang kedua, tahap implementasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengontrol bagaimana kegiatan dilaksanakan di lapangan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Evaluasi secara periodik umumnya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, partisipasi untuk memperoleh manfaat suatu kegiatan. Tujuan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 3 UU PPLH tahun 2009 adalah 1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan. 3. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat. 4. Menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. 5. Mengembangkan dan menjaga budaya kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kesimpulan, bahwasannya masalah lingkungan hidup ini merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagai semestinya itu menurut Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung ini bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup juga terkait erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama bagi pemerintah negara, swasta, dan masyarakat. Pada dasarnya setiap orang adalah bagian dari masyarakat, dan masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan peran serta dalam pengelolaan lingkungan tanpa terkecuali masyarakat itu pun tersendiri, entah itu desa, pelosok, kota. Karena ya pada dasarnya ini lingkungan ini bukan hanya buat tempat-tempat tertentu saja, namun buat seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat ini sangat efektif untuk mengontrol pengelolaan lingkungan yang bisa diwujudkan. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini berkaitan dengan kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup berupa pengawasan sosial, pemberian saran, usul, keberatan, dan pengaduan serta penyampaian informasi maupun laporan. Itu sangat penting untuk keberhasilan program melestarikan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup. Dan ini ada peran masyarakat berdasarkan UU PPLH yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, serta menumbuh kembang kemampuan kepelaporan masyarakat, menumbuhkan ketanggapan segeraan masyarakat untuk melaksanakan pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, menyampaikan informasi, dan atau menyampaikan laporan. Sekian presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.